Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Uci Artia Channel. Setelah sekian lama tidak ada video pembelajaran, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang soal dan pembahasan untuk kisi-kisi PAT atau penilaian akhir tahun kelas 11 materi matematika wajib. Nah, untuk soal nomor 1, rumus suku ke N suatu barisan bilangan dinyatakan sebagai UN sama dengan 4N kuadrat dikurangi 3. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa untuk rumus UN adalah A ditambah N dikurangi 1 kali B, di mana A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah banyaknya bilangan, dan B adalah beda. Di dalam soal yang ditanyakan adalah nilai dari U3 dan U5. Tinggal dimasukkan U3 berarti 4 kali 3 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 4 kali 9 dikurangi 3. 4 kali 9 adalah 36 dikurangi 3, maka U3 sama dengan 33. Lakukan hal yang sama untuk U5 atau suku kelima. Maka U5 sama dengan A-nya adalah 4, kemudian 5 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 4, 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 3. Nah, kemudian kalikan dulu, 4 kali 25 sama dengan 100 dikurangi 3 sama dengan 97. Di dalam soal yang ditanyakan adalah nilai dari U3 ditambah U5. Berarti yang sudah dikerjakan tinggal kita jumlahkan. Berarti U3 ditambah U5 sama dengan 33. Sudah ketemu 33. Kemudian ditambah dengan 97. Jumlahkan seperti biasa, maka hasilnya berapa? Belakang 0 berarti 130. Itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 2. Diketahui deret aritmatika adalah 3, 7, 11, 15. Maka nilai jumlah 10 suku pertama adalah, kita cari dulu berapa beda dari deret aritmatika itu ya. Pertama, tentukan dulu suku pertamanya yaitu 3, kemudian bedanya berarti 4 ya. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti kita cari sebagai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah N-1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10. 10 per 2 dikali 3 ditambah N-1. N-nya adalah 10, kemudian bedanya 4 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 9 kali 4 sama dengan S10 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 36. Berarti kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti sama dengan 5 dikali 39. Nah, baru kita kalikan dengan 5. Maka jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah berapa? Kita kalikan dulu ya, sama dengan 195. Soal nomor 3, suatu barisan geometri 3, 9, 27 sampai dengan 729. Maka banyaknya barisan di atas adalah, pertama, dia adalah barisan geometri. Maka kita akan tentukan dulu berapa suku pertamanya, kemudian berapa rasio. Ingat, kalau geometri itu rasio, kalau aritmatika berarti beda ya. Suku pertamanya adalah 3, kemudian rasionya atau perbandingannya berarti 9 per 3 sama dengan 3. Nah, dari kedua yang sudah diketahui, maka kita bisa mencari untuk rumus UN sama dengan
A dikali R pangkat N-1 sama dengan 729. A-nya 3, rasionya juga 3, berarti 3 kali 3 pangkat N-1 sama dengan 729. 3-nya kita pindah ruas ke kanan jadi pembagian, berarti 729 dibagi 3. Maka 3 pangkat N-1 sama dengan 243 ya, benar ya. Dari 729 dibagi 3 sama dengan 243. Nah, di ruas kiri adalah 3 pangkat N-1. Maka 243 kita akan rubah menjadi 3 pangkat berapa? Pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, tinggal N-1 sama dengan 5. Kemudian min 1-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi N sama dengan 5 ditambah 1. Maka banyaknya barisan di atas sama dengan 6 ya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Suatu barisan aritmatika diketahui suku ketiganya sama dengan 16 dan suku ketujuh sama dengan 40, maka suku kelima barisan itu adalah titik-titik. Nah, pertama kita tentukan dulu U3 atau suku ketiga sama dengan 16. Kemudian kita artikan bahwa U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 16. Nah, yang kedua adalah suku ke-7, berarti U7 sama dengan 40. Nah, kita artikan bahwa U7 sama dengan A ditambah 6B sama dengan 40. Nah, dari kedua suku yang diketahui kemudian kita eliminasi dulu ya. Menjadi min 4B sama dengan negatif 24. Maka B sama dengan min 24 dibagi min 4. Maka bedanya adalah 6. Ini yang pertama. Kemudian setelah mencari beda, kita sekarang substitusikan untuk mencari suku pertama atau A. Kita gunakan suku ketiga ya. A plus 2B sama dengan 16. Berarti A ditambah 2B. Berarti 2 kali 6 sama dengan 16. A ditambah 2 kali 6 berarti 12 sama dengan 16. A sama dengan 16 dikurangi 12 berarti A-nya atau suku pertama sama dengan 4. Nah, A-nya sudah ketemu, bedanya sudah ketemu. Yang ditanyakan adalah suku kelima. Maka U5 sama dengan A ditambah 4B. A-nya berarti 4 ya, kita masukkan dulu. A-nya 4 ditambah 4B berarti 4 kali 6 ya. Berarti 4 ditambah 4 kali 6 sama dengan 24. Dijumlah hasilnya 28. Itu adalah suku ke-5. Lanjut soal yang berikutnya. Diketahui barisan geometri suku ke-4 dan suku ke-6 adalah 40 dan 160. Jika rasionya positif, maka suku ke-8 adalah titik-titik. Pertama, kita tuliskan dulu rumus suku ke-n dari barisan geometri. Yang pertama adalah suku ke-4, berarti A kali R pangkat 4 min 1. Yang kedua adalah suku ke-6, berarti A kali R pangkat 6 min 1. Sama dengan A dikali R pangkat 5. Nah, di dalam soal diketahui bahwa suku ke-4 nilainya 40, suku ke-6 sama dengan 160. Kita masukkan dulu. Nah, kemudian kita akan eliminasi keduanya, tapi yang pertama letakkan pangkat yang lebih besar di bagian atas ya. A kali R pangkat 5 sama dengan 160. Yang kedua A kali R pangkat 3 sama dengan 40. Kita akan eliminasi keduanya dengan cara pembagian. Ingat, bilangan berpangkat jika dibagi, maka pangkatnya dikurangi ya. Yang pertama A dibagi A sama dengan 1, R pangkat 2 sama dengan 4. Berarti R sama dengan akar 4. Maka nilai dari R atau rasio adalah plus minus 2. Karena rasionya adalah positif, maka diambil yang R-nya sama dengan 2. Kalau sudah ketemu rasio, tinggal mencari A-nya ya. Kita ambil dari A kali R pangkat 3 sama dengan 40, berarti A dikali
R-nya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 40, berarti A dikali 8 sama dengan 40 ya. Berarti A-nya sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5. A-nya 5, rasionya 2. Pertanyaannya adalah berapa suku ke-8? Berarti U8 sama dengan A kali R pangkat 8 min 1 atau A kali R pangkat 7, A-nya adalah 5, kemudian rasionya adalah 2, berarti 2 pangkat 7. 5 dikali 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 nilainya adalah 128. Kita kalikan 128 dengan 5. Maka hasilnya adalah 640 ya. Itu suku ke-8. Lanjut untuk soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 diambil dari soal nomor 5. Hanya perintahnya adalah mencari jumlah n suku barisan geometri. Diingat bahwa ada dua rumus untuk mencari jumlah n suku barisan geometri. Yang pertama, jika R-nya lebih dari 1 dan juga jika R-nya kurang dari 1. Nah, dari soal nomor 5, jika ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Nah, di soal nomor 5, A-nya 5, rasionya kan 2. Berarti kalau rasionya 2, berarti dia R-nya lebih dari 1. Kita gunakan rumus yang atas. Berarti Sn, karena dia jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Maka S5, A-nya kita masukkan 5, dikali R-nya 2. Berarti 2, N-nya tadi pangkat 5 dikurangi 1, kemudian dibagi R min 1, R-nya 2 dikurangi 1. Maka S5 sama dengan 5 kali 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurangi 1 per 2 min 1, 1 ya. Maka S5 sama dengan 5 dikali 31. Maka S5 ya, kita hitung perkalian dari 31 kali 5 sama dengan 155. Lanjut untuk soal nomor 7. Pak Sujatmo menabung di sebuah bank sebesar 5 juta rupiah. Kemudian bank memberikan jasa dengan bunga majemuk 4% per tahun. Jika selama 4 tahun tidak diambil, maka berapa banyaknya tabungan setelah 4 tahun? Nah, diketahui pertama ada bunga. Bunga itu adalah 4%, berarti 0,04, dan lamanya menabung selama 4 tahun, dan modal tabungannya adalah 5 juta rupiah. Ingat, untuk bunga majemuk sama dengan MN sama dengan MO atau M0 kali 1 ditambah B pangkat N, di mana MN adalah jumlah tabungan setelah N tahun, M0 adalah tabungan awal, dan 1 ditambah B. B adalah bunga, dan N adalah lamanya dia menabung. Karena dia bunga majemuk, maka M0-nya kita masukkan 5 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,04 pangkat 4 sama dengan 5 juta rupiah kali 1,04 pangkat 4, maka tinggal kita kalikan hasilnya. Itulah hasil dari selama 4 tahun dia menabung. Soal nomor 8, berdasarkan penelitian diketahui bahwa populasi hewan berkurang menjadi setengahnya tiap 10 tahun. Jika pada tahun 2020 jumlah populasi hewan tinggal 1 juta ekor, maka jumlah populasi hewan pada tahun 1990 adalah titik-titik. Ini berarti materi tentang penyusutan ya. Nah, diketahui dulu dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Nah, karena dia berkurang setengahnya setiap 10 tahun, maka kita jabarkan dulu. Setelah tahun 1990, maka setelah itu tahun 2000 ya, karena dari 1990
ditambah 10 tahun itu menjadi tahun 2000. Nah, kemudian dari tahun 2000 ditambah 10 lagi berarti tahun 2010. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2020 ya. Kemudian kita hitung dari 1990 sampai dengan 2020 adalah ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebagai N ya, N-nya berarti 4. Kemudian lanjut bahwa diketahui populasinya berkurang menjadi setengahnya, berarti ini yang disebut dengan rasio. Rasionya setengah, kemudian N-nya 4. Nah, jika pada tahun 2020 jumlah populasi hewan tinggal 1 juta ekor, maka jumlah populasi hewan pada tahun 1990 adalah titik-titik. Berarti kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat berapa? N min 1. Nah, UN-nya berarti 1 juta ya. 1 juta ekor sama dengan A-nya yang kita cari, kemudian R-nya sama dengan setengah ya. Setengah pangkat N-nya adalah 4 min 1. Berarti 1 juta ekor sama dengan A dikali setengah pangkat 3. Nah, kemudian kita hitung dulu bahwa setengah pangkat 3 sama dengan berapa? 1 juta ekor sama dengan A dikali hasil pangkat dari 1/2 pangkat 3 adalah A dikali 1/8. Kemudian pindah ruas, 1 jutanya menjadi A sama dengan 1/8 dikali 1 juta. Berarti A-nya adalah 8 juta ekor. Itu jumlah hewan di tahun 1990. Lanjut soal nomor 9. Nilai limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 2X plus 5 per X min 1. Kita masukkan saja nilai X-nya ya. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2X berarti 2 kali 3 ditambah 5 dibagi X-nya 3 min 1. Kita kerjakan 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 5 dibagi 3 min 1 sama dengan 2. 9 kurangi 6 sama dengan 3 ditambah 5 per 2. Berarti 3 tambah 5 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Mudah sekali. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, nilai limit X mendekati min 2 untuk X kuadrat plus 7X plus 10 per X kuadrat plus X min 2. Kita masukkan dulu coba hasilnya. Min 2 kuadrat ditambah 7 dikali min 2 ditambah 10 dibagi X kuadrat berarti min 2 kuadrat ditambah X berarti ditambah min 2 dikurangi 2 sama dengan min 2 kuadrat hasilnya 4. 7 kali min 2 hasilnya min 14 ya. Min 14 tulis dulu, kemudian ditambah 10. Nah, yang bagian bawah per min 2 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2 berarti dikurangi berapa? Tulis dulu ya, ditambah min 4 ya, dari min 2 dikurangi 2. Nah, hasilnya yang atas berarti 4 dikurangi 14 sama dengan min 10 ditambah 10 per 0. Nah, yang atas berarti 0 per 0. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu untuk soal tersebut. Nah, di sini ketika menghasilkan 0 per 0, maka kita akan faktorkan terlebih dahulu. Nah, agar lebih mudah, faktorkan dulu yang di bagian bawah ya, karena yang bagian bawah adalah biasanya kunci sebagai kita untuk mencari faktor yang di bagian atas atau pembilangnya.
Kita tuliskan dulu untuk soalnya. Limit X mendekati min 2, X kuadrat plus 7X plus 10 dibagi X kuadrat plus X min 2. Maka pemfaktorannya adalah limit X mendekati min 2, yang bawah berarti X berapa? Ditambah 2 ya. Kemudian dikali X dikurangi 1. Nah, yang bagian atas berarti X plus 2 dikali X plus 5. Maka ada yang sama kita bagi biar hasilnya 1. Limit X mendekati min 2, sisanya adalah X ditambah 5 per X min 1. Nah, sekarang kita masukkan nilai X-nya. Berarti min 2 plus 5 per min 2 dikurangi 1. Min 2 plus 5 sama dengan 3. Dibagi min 3 sama dengan min 1 ya.